korelasi antara hadis dengan ayat Al-Quran. Ada kalanya fungsi hadis itu untuk menjelaskan makna lafaz Al-Quran. Ada kalanya fungsi hadis itu untuk yubayyin mujmalahu, apa yang mujmal dalam Al-Quran dirinci. Ya, contoh, kita di dalam Al-Quran disuruh sholat wa aqimus sholat. Emang ada di Al-Quran cara sholat dijelasin? Nggak dijelasin. Cara sholat dijelasinnya dalam hadis. Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Setelah itu Nabi cerita deh tuh, disifatin sama sahabat bagaimana sholatnya Nabi SAW. Dari awal sampai akhir, hadisnya panjang, di Bulughul Maram disebut itu tentang sholatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ada kalanya yubayyin mujmalahu, ada kalanya fungsi hadis yukhassis amahu, untuk mentaksis keumuman yang ada di dalam Al-Quran. Ini semuanya di mustalah, di usul fikih ini. Ada kalanya fungsi hadis Nabi SAW yuqayyid mutlaqahu, yang mutlak di dalam ayat Quran ditakyid oleh hadis. Ada kalanya fungsi hadis Nabi SAW yansakh, boleh. Indana boleh, hadis bisa menasakh ayat Quran. Ada kalanya fungsi hadis Nabi SAW yuassis hukman jadid. Ada kalanya fungsi hadis menyebutkan hukum yang enggak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Ya, jadi secara sekilas, ya, halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah, haram apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka afun. Nah, termasuk yang Nabi SAW halalkan dan haramkan, karena hakikatnya apa yang Nabi sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aliran namanya Qur'aniyun, dia anti hadis. Jadi pengennya Al-Quran doang, nggak mau hadis. Ada aliran seperti itu, ada. Saya pokoknya mau ngambilnya dalilnya dari Quran doang, dari hadis kagak mau, dengan berbagai macam alasan. Oh, nggak bisa. Ente kalau begitu ngelanggar Quran. Orang yang hanya mau ngambil dari Quran doang, nggak mau ngambil dari hadis, dia berarti ngelanggar Quran. Kenapa dia ngelanggar Quran? Karena yang memberikan legitimasi, otoritas untuk Nabi SAW sebagai hujjah itu Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Quran nyuruh, apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Al-Quran udah nyuruh tuh Nabi, yang apa yang dibawa ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Kok ente sekarang nggak mau ngambil dari Nabi? Berarti ente nggak ngikutin Quran. Nah, jadi aliran Qur'aniyun itu mereka sedang menubrukkan dirinya dengan Al-Quran sendiri. Karena yang memerintahkan kita ngambil dari Nabi SAW adalah Al-Quran. Nah, berarti di sini bagaimana hadis al-halalu ma halallah wal haram ma harramallah wa ma sakata anhu fa huwa amma ma'fa anhum. Halal itu yang dihalalkan oleh Allah, haram itu yang diharamkan oleh Allah. Yang Allah enggak sebutin berarti afu.